Halo semua, pada kali ini kita akan belajar mengenai subnetting. Tujuan mengenai konsep subnetting adalah untuk mengetahui fungsi gateway. Yang kedua, untuk mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network IP dari suatu network IP yang sudah ada, di mana sebagai host IP dikorbankan untuk digunakan dalam membuat IP host tambahan. Dalam setiap kelompok IP terdapat dua IP yang bersifat khusus. Yang pertama yaitu network. Network merupakan identitas suatu kelompok IP. Dan yang kedua broadcast, yaitu alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi. Network merupakan IP pertama dari suatu kelompok, sedangkan broadcast merupakan IP terakhir dari suatu kelompok. Perhitungan subnetting ada dua, yaitu secara binary dan yang kedua dengan menggunakan tabel. Proses perhitungan subnetting lebih mudah dikerjakan dengan menggunakan graf dan tabel. Di sini kita akan langsung praktikum mengenai subnetting. Di sini saya menggunakan rangkaian 6 komputer, 2 switch yaitu lab 1 dan lab 2 dan 1 router. Pada lab 1 terdapat PC1, PC2 dan PC3, dan di lab 2 ada PC4, PC5 dan PC6. Nah, di sini kita akan memberikan IP address ke PC1 dengan IP address tersebut, subnet mask itu, dan memberikan gateway pada PC1. Selanjutnya ke PC2 dengan IP address akhiran 2 dan subnet masknya sama dengan PC1, dan di sini juga terdapat gateway. Untuk PC3 dengan IP address-nya itu berakhir 3, subnet masknya sama dengan PC1 dan 2, dan di sini tidak ada gateway-nya. Ke PC4 di sini IP address-nya berakhiran 65 dan subnet masknya sama dengan PC1, 2, 3. Default gateway-nya berbeda dengan PC1, 2 karena berbeda switch. Selanjutnya PC5, IP address-nya di sini 66, subnet masknya sama dan nggak ada gateway-nya. Lalu PC6 dengan IP akhiran 67, subnet masknya sama dan tidak ada gateway-nya. Selanjutnya ke settingan router. Di sini fast Ethernet 0 digunakan untuk lab 1 dengan IP address berakhiran 0 dan subnet masknya seperti itu. Sama dengan PC-PC sebelumnya. Selanjutnya pada fast Ethernet 1 dengan IP address berakhiran 124 dan subnet masknya sama. Dan jangan lupa di-on-kan port statusnya. Jika tidak di-on-kan, maka dari router ke switch tidak bisa terhubung. Lanjut ke simulation. Jangan lupa edit filternya ke ICMP saja. Di sini saya akan mencoba mengirimkan post dari PC1 ke PC3. Nah, kita akan memperhatikan prosesnya. Dari PC1
ke switch ke PC3. PC3 menerima dan kembali ke switch mengirim balasan ke PC1. Simulasi selanjutnya mengirimkan pos dari PC1 ke PC4. Next, pesan dikirimkan ke switch. Karena tidak ada IP yang sesuai di switch lab 1, maka dilemparkan ke router, yang kemudian diteruskan ke switch lab 2, dengan tujuan akhir yaitu PC4. Karena PC4 merasa mempunyai IP address tersebut, maka PC4 mengirimkan pesan kembali atau memberikan feedback ke PC1. Pada PC1 dan PC4 bisa berhasil melakukan komunikasi dua arah walaupun berbeda switch atau berbeda lab karena sama-sama memiliki gateway. Simulasi selanjutnya mengirimkan pesan PC2 ke PC5. Next, pesan dikirimkan ke switch. Karena tidak ada IP yang sesuai, maka dilemparkan ke router, yang kemudian ke switch lab 2 dan ke PC5. Di sini PC5 tidak dapat membalas pesan atau mengirimkan feedback karena di sini yang memiliki gateway hanya PC2. Sehingga tidak bisa terjalin komunikasi dua arah. Simulasi terakhir yaitu mengirimkan pesan dari PC3 ke PC6. Di sini langsung tidak dapat mengirimkan pesan atau terdapat tanda silang karena baik PC3 dan PC5 sama-sama tidak terdapat gateway sehingga tidak terjalin komunikasi sama sekali. Tadi pada simulasi pertama yaitu mengirimkan pesan dari PC1 ke PC3 bisa terjadi karena masih dalam satu switch walaupun PC3 tidak terdapat gateway. Kembali ke mode real time untuk melakukan atau mengecek tracing dari PC1 ke PC3 dengan mengetikkan reset IP PC3 dengan akhiran 3 dan di sini langsung ketemu. Selanjutnya, tracing dari PC1 ke PC4 yaitu dengan mengetikkan reset dengan IP akhiran 65. Di sini dilempar dulu ke gateway baru ketemu IP-nya. Nah, itu. Selanjutnya tracing dari PC2 dan PC5. Kemudian mengetikkan reset dengan IP PC5 yaitu akhiran 66. Di sini dapat dilihat bahwa hanya melemparkan ke gateway dan tidak menemukan IP PC5 karena PC5 tidak ada gateway-nya yang mengakibatkan komunikasinya tidak komplit.